Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan segala nikmat dan karunia Allah kepada kita semuanya, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala, khususnya mempelajari tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tema adab dan akhlak kaum muslimin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada sebagian pendapat ulama, di antaranya Imam Bukhari, begitu pula seorang ulama yang dikenal di tanah air ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika keduanya mendefinisikan tentang siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu, maka Imam Bukhari mengatakan ahlus sunnah hum ahlul hadis. Ahlus sunnah adalah ahlul hadis, yaitu orang-orang yang mempelajari, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berusaha mengamalkannya dan juga berusaha untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia. Karena orang-orang yang faham tentang hadis, yang merupakan tafsir dari Al-Quran, yang merupakan penjabaran dari Al-Quran, maka tentu orang yang ahli di bidang hadis, dia memahami tentang Al-Quran secara otomatis. Siapa yang memahami sesuatu yang rinci, maka yang global dia pasti akan lebih paham. Begitu pula yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di antaranya dalam kitabnya Al-Ghunyah. Beliau mengatakan ammal firqatun najiyatu, adapun kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah la ismun lahu illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis.
Dan istilah ahlus sunnah tidak ada nama untuknya kecuali satu nama, yaitu ashabul hadis, yaitu orang-orang yang dikenal dengan ashabul hadis atau ahlul hadis. Dari sini maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita lebih cinta dan lebih bersemangat di dalam mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih yang kita bahas di dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad adalah hadis-hadis yang secara khusus dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Karena kita sedang berusaha secara maksimal untuk meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salafus salih, kita berusaha maksimal menirunya dalam sisi akidah, dan kita berusaha menirunya di dalam sisi ibadah, dan kita juga meniru mereka dalam sisi muamalah. Dan yang tidak boleh kita lewatkan adalah kita wajib mengikuti, mencontoh mereka dari sisi adab dan akhlak. Dan ini yang sering dilupakan. Berapa banyak orang-orang yang secara manhaj, secara akidah mereka ini benar-benar mendalam. Ibadah mereka, wudunya, mandi janabatnya, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, semuanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seringkali tidak memiliki adab dan akhlak sebagaimana adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan ini sangat kita sayangkan, karena justru akhlak ini adalah barometer keimanan seseorang. Qimah atau nilai seorang mukmin itu terlihat dari akhlaknya. Manusia akan melihatnya, begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Melihat seseorang, dikatakan seseorang itu berkualitas agamanya kalau akhlaknya bagus. Walaupun dia faham tentang akidah, ibadahnya bagus, muamalahnya dia faham mana yang halal, mana yang haram, tapi kalau akhlaknya rusak, orang akan menilainya dia orang yang tidak faham agama. Maka benar sekali yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Artinya barometer keimanan seseorang terlihat dari akhlaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita bersama-sama mempelajari khususnya tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkaji dan membahas tentang adab dan akhlak. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang berbuat baik kepada tetangga. Memasuki hadis nomor 117 di dalam babul jarisu, bab tentang tetangga yang buruk, tetangga yang jahat. Hadis nomor 117. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kita akan menjumpai dalam kajian-kajian hadis di mana para penulis hadis banyak mengutip dan mencantumkan riwayat dari Abu Hurairah. Inilah salah satu fadilah, keutamaan orang yang berilmu. Abu Hurairah itu masuk Islam kurang lebihnya 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau mengatakannya bahwa aku masuk Islam 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dibandingkan dengan para sahabat yang senior, maka selisih waktu kebersamaan para sahabat dengan Rasulullah, Abu Hurairah termasuk dan terbilang yang terlambat sebenarnya. Bandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah beriman sejak diutusnya Rasulullah di awal pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Bakar menemani Rasulullah sepanjang hidup Rasulullah ketika Rasulullah diutus sejak usianya Rasulullah 40 tahun. Berarti 23 tahunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Hurairah hanya sekitar 3 tahunan. Tetapi beliau adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita bandingkan dengan sahabat berikutnya atau ranking yang kedua setelah Abu Hurairah, karena Abu Hurairah nomor 1 yang meriwayatkan hadis terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bandingkan dengan Ibnu Umar diantaranya, ranking kedua. Para ulama mencatat bahwa hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah melalui jalur Abu Hurairah lebih dari 3000 hadis. Sementara Ibnu Umar kurang lebih 300-an hadis. Sepersepuluhnya, apalagi dengan level yang di bawahnya lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa benar-benar beliau semangat dalam belajar agama. Makanya beliau memutuskan menjadi ahlus suffah, yaitu para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi dan memfokuskan diri untuk ibadah dan belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sebagian sahabat yang lainnya memiliki urusan-urusan yang lainnya, khususnya juga dalam usaha atau berdagang. Nah, ketika Abu Hurairah sendiri ditawari ghanimah, pembagian ghanimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang berkerumun antri menerima jatah ghanimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Hurairah hanya memperhatikan dari kejauhan. Dan Rasulullah melihatnya lalu memanggilnya. Ya Abu Hurairah, ta'al. Wahai Abu Hurairah, kemari. Is'al ma syi'ta, mintalah apa yang kamu inginkan, kemari. Maka Abu Hurairah dengan halus menolak ajakan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tetap memaksa. Wahai Abu Hurairah, kemarilah, mintalah apa yang kamu inginkan. Maka Abu Hurairah mendatangi Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, Ya Rasulullah, uridu an tu'allimani mimma 'allamakallah. Wahai Rasulullah, saya hanya ingin engkau mengajarkan kepada saya sesuatu yang Allah ajarkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Beliau tidak berminat dengan harta waktu itu. Beliau hanya mengatakan, saya sangat ingin engkau mengajari saya sesuatu yang Allah ajarkan kepada engkau, wahai Rasulullah. Itu yang diminta oleh Abu Hurairah. Dan kita catat, kita baca dalam sejarah ketika menjelang wafatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menangis terisak-isak dan beliau berkata kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Beliau mengatakan, intulus safari wa qillati zadi. Beliau mengatakan betapa panjangnya perjalanan yang akan aku arungi, sementara betapa sedikit sekali bekal yang aku siapkan. Beliau seorang sahabat yang begitu semangat dalam menuntut ilmu, ahli ibadah, tapi beliau mengatakan betapa panjangnya perjalanan yang akan aku arungi, tapi betapa sedikitnya bekal yang aku kumpulkan. Padahal sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman para tabi'in, maka ribuan tabi'in menimba ilmu kepada Abu Hurairah. Dimanapun Abu Hurairah membuka halaqah ilmiah, maka berkerumunlah manusia belajar kepadanya. Dan keutamaan yang beliau raih pada hari ini
bahkan hingga hari kiamat nama beliau disebut setiap detiknya di seluruh penjuru bumi ini, dan didoakan oleh kaum muslimin seraya mengatakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abu Hurairah. Bapak Ibu jamaah sekalian, Abu Hurairah berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagian dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang jahat, fi daril muqami, di kampung akhirat. Karena sesungguhnya tetangga dunia itu silih berganti atau datang silih berganti. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari doa yang pendek ini terkandung makna yang sangat dalam. Namun sebelum itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perlu mempelajari, menghafal dan mempraktekkan doa-doa Rasulullah SAW. Ada kalanya doa Rasulullah itu doa as-su'al, yaitu permintaan, dengan kalimat Allahumma inni as'aluka. Misalkan Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, harta atau rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa para sahabat yang berkaitan dengan doa as-su'al, yaitu meminta. Di antaranya doa para sahabat ada yang meminta kepada Allah, doa Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuld. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau iman yang tidak pernah lepas, tidak pernah murtad kembali. Dan aku meminta kepada Engkau kenikmatan-kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Dan aku meminta kepada Engkau ya Allah, supaya aku bisa berteman dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya yang kekal abadi. Ini adalah doa meminta. Ada kalanya doa itu berupa isti'adzah, minta perlindungan, dengan kalimat Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Contohnya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa minta perlindungan dari 8 perkara yang menyebabkan kita tidak bahagia. Ada 8 perkara, siapa yang memiliki 8 perkara ini, salah satunya atau lebih dari itu, bahkan kalau 8-8-nya, maka hidupnya susah. Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa sedih atau dari rasa khawatir dan sedih, dari rasa takut, gelisah dan sedih. Kalau khawatir, takut itu dengan masa depan, kalau sedih dengan masa lalu. 2 perkara yang menghalangi kita bahagia. Kita berlindung dari keduanya. Kemudian aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal ajzi wal kasali, dari perasaan merasa lemah. Bukan orangnya yang lemah, tapi perasaan yang lemah, merasa lemah, loyo, tidak semangat. Dan juga wal kasali, dan berlindung dari sifat malas. Dua poin yang membuat manusia tidak bahagia, merasa lemah dan malas.
Dan juga minta perlindungan dari minal, apa tadi yang ketiga? Minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan juga sifat bakhil, pelit. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, wa ghalabatid daini wa qahri rijal, dan berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Kalau orang sudah banyak utang, apalagi ditekan oleh yang menghutangi, sudah tidak bahagia hidupnya. Ini adalah bentuk doa minta perlindungan. Maka kali ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah doa, khususnya yang berkaitan dengan tema, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jelek di kampung akhirat. Nah, di sini ada makna yang dalam. Kampung akhirat di sini darul muqam, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kata-kata ini, di antaranya dalam surat Fatir ayat 35. Surat 35 ayat 35. Kita baca dulu ayatnya. Diawali dari ayat 34 karena ini sambungan. Surat 35 Fatir ayat 35, diawali dari ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka penduduk surga itu berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan hati kami. Sesungguhnya Rabb kami sungguh Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Jadi di surga itu tidak akan ada lagi rasa sedih. Semua hal yang buruk di dunia ini tidak akan ada sedikit pun di surga. Kalau kita list, kita data semua hal yang tidak menyenangkan, semua hal yang jelek di surga itu tidak ada, dihilangkan. Makanya ketika ada seorang wanita bertanya kepada seorang syekh, ya, bertanya, wahai syekh, bertanya kepada seorang ulama, bolehkah saya berdoa kepada Allah agar kelak suami saya di surga itu tidak poligami dengan bidadari? Ya, ada yang bertanya begitu. Ya, saya merasa berat, mungkin nanti harus dita'adud, harus dipoligami dengan para bidadari. Madunya adalah para bidadari. Maka bertanya kepada saya, bolehkah saya berdoa kepada Allah meminta supaya suaminya nanti hanya dengan dirinya saja di surga? Maka syekhnya ini menjawab santai, Bu, kok cek nemene kalau bahasa kita ya, di dunia nggak boleh ta'adud, sekarang di akhirat juga nggak boleh. Sudah di dunia nggak diizinkan, di surga juga nggak boleh. Jawabannya cuma itu. Nah, sebenarnya ada tersirat dalam jawaban itu bahwa ketika seseorang masuk surga, maka keburukan-keburukan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa marah, benci, iri, dengki, kecewa, semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal itu masih ada, berarti tidak sempurna kenikmatan surga itu. Bahkan hal yang sepele saja, yang kecil, keringat itu sesuatu yang di dunia mungkin kurang menyenangkan, pelikat, kotor, apalagi biasanya aromanya kecut, ya. Maka di surga akan dirubah menjadi wangi. Termasuk di surga kita tidak akan menjumpai adanya toilet atau kamar kecil, ya, karena itu adalah kejelekan, adanya kotoran itu. Bagaimana penduduk surga itu membuang apa yang mereka makan? Ketika mereka makan, minum, maka Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan makanan dan minum itu tadi keringat yang wangi tadi. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah tadi berfirman dalam surat Fatir ayat 34, penduduk surga mengatakan, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghilangkan kesedihan kami. Di ayat 35, alladzi ahallana darul muqamah min fadlih
la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah, tidak juga merasa lesu. Nah, lelah dan lesu ini sesuatu yang tidak enak. Di surga itu tidak ada pegelnya, Pak. Tidak ada capeknya, tidak ada lesunya, tidak ada loyonya. Bahkan nun sewu dalam masalah hubungan intim, seorang dilipat gandakan menjadi 100 kali lipatnya libido seksualnya. Tidak akan merasa capek, yang tidak akan merasa lemah dan letih. Nah, di sini ada kalimat darul muqamah, diartikan adalah yaitu tempat yang kekal. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lihat dalam teks doa tersebut, kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jelek di akhirat, bukan di dunia. Sebenarnya di dunia pun kita minta perlindungan kepada Allah. Bedanya adalah karena yang pertama, kalau tetangga di dunia ini, ya tadi Rasulullah katakan yatahawal, silih berganti. Kalau kita punya tetangga yang jelek, boleh jadi dia setelah itu dia pindah, atau kita yang pindah. Ini adalah tetangga dunia. Nah, yang kedua, kalau tetangga jelek di akhirat, ini menunjukkan secara otomatis kita sedang minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ini penjelasan para ulama begitu. Karena tetangga yang jelek tempatnya di neraka, maka kalau kita bertetangga dengannya berarti kita pun di neraka. Tidak mungkin orang yang di surga dan neraka bertetangga, beda tempat. Maka kalau kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek di akhirat, maksudnya di neraka. Dengan kata lain, ya Allah, lindungilah saya dari api neraka. Karena tetangga-tetangga yang jelek ditempatkan di neraka, sehingga kalau kita bertetangga dengannya berarti kita pun di neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin inti yang ketiga, ini menunjukkan bahwa seseorang ketika dia punya tetangga, maka dia pun menjadi tetangga sebelahnya. Artinya kita pun punya tetangga, maka kita ini posisinya sebagai tetangga dari tetangga kita. Nah, maka kalau orang itu jelek, menjadi tetangga yang jelek, dikhawatirkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung dari tetangga yang jelek di neraka otomatis juga menunjukkan bahwa tetangga yang jelek itu layak tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga janganlah kita ini menjadi seorang tetangga bagi tetangga-tetangga kita, tetangga yang jahat dan jelek. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin dari hadis nomor 117. Kita lanjutkan masuk ke hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 118. An Abi Musa. Kira-kira Abi Musa yang mana ini? Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang memiliki kelebihan, memiliki suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Pada suatu malam Rasulullah SAW sedang berjalan melewati rumahnya Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu mendengar suara Abu Musa Al-Ash'ari yang merdu, maka Rasulullah mencuri dengar, berhenti dan mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Ash'ari. Lalu setelah itu beliau menemui Abu Musa Al-Ash'ari dan menyatakan bahwa sesungguhnya engkau pemilik salah satu seruling di antara seruling-serulingnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi kalau ingin tahu siapakah manusia yang paling merdu, memiliki suara emas, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Maka kitab Zabur itu isinya disusun seperti bait-bait syair yang dibacakan oleh Nabi Daud dengan suaranya yang merdu. Sampai di dalam kisah Israiliyat dikatakan bahwa ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur
Minum dulu. Kalau sudah batuk suaranya nggak merdu. Bismillah. Ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, maka dalam kisah-kisah Israiliyat diceritakan bahwa burung-burung itu sampai berjatuhan ketika melintas ya di atasnya Nabi Daud alaihissalam. Dan ada satu hadis menjelaskan bahwa salah satu kenikmatan surga nanti kita akan mendengar bacaan Al-Quran dibacakan oleh Nabi Daud alaihissalam. Bahkan ada riwayat lain mengatakan bahwa kita akan mendengar bacaan Al-Quran dibacakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Masya Allah ya, kita tentunya sangat merindukan suasana itu. Kita saja waktu di dunia mendengar bacaan seorang ulama yang suaranya merdu ketika baca Al-Quran ya, betapa menghanyutkan ya, begitu damai kita dengar. Maka bagaimana kalau yang membaca itu seorang yang ditegaskan oleh Rasulullah memiliki seruling dari seruling Nabi Daud alaihissalam yaitu Abi Musa al-Asy'ari. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus punya cita-cita untuk bisa membaca Al-Quran dengan mahir. Sebelum ajal mendatangi kita, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata saya sudah tua, maka kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Orang yang mahir membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul kitaba wa huwa mahirun alaihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mahir itu bagaimana? Yang pertama, dia betul-betul memahami dan mempraktekkan seluruh hukum-hukum tajwid, termasuk di dalamnya memahami dan bisa mempraktekkan pengucapan huruf-huruf, dari mana keluarnya huruf tersebut atau dari mana makhraj huruf-huruf tersebut. Karena boleh jadi kita baca Quran makhraj yang seharusnya dari lisan lalu keluarnya dari bibir, itu kan sudah salah tempat. Contohnya orang baca sod, ya sod membacanya swirat, lah ini berarti sod ini huruf lisan tapi dipindah ke bibir, maka berarti belum baik bacaannya. Misalkan ya contoh. Kemudian setelah itu juga perlu mengenal tentang sifat-sifat huruf. Sifatnya ini apakah syiddah, nekan, atau hamas, ya, atau bainiyah, atau memiliki sifat istifal, isti'la, dan lain-lain. Nah, setelah menguasai itu, kemudian dilengkapi dengan tagonna, yaitu melagukan Al-Quran. Rasulullah nyatakan, malam yatagonna bil Quran falaisa minni. Siapa yang tidak melakukan tagonna ketika baca Quran bukan termasuk golongan kami. Apa itu tagonna? Melagukan Al-Quran. Ya. Nah, setelah tajwidnya bagus, ada lagunya, baru yang ketiga perbaiki kualitas suara, dan itu bisa diusahakan. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus sering dilatih. Karena Rasulullah menganjurkan, silakan dilatih diri kita masing-masing memperbagus suara kita. Rasulullah menyatakan, zayyinul Qur'ana bihusni aswatikum, hiasi Al-Quran dengan merdunya suaramu. Bagaimana caranya? Ya caranya sering dilatih, ya, sering membaca Quran dengan suara tinggi atau dengan melatih suara supaya kuat. Itu diantaranya sering-sering azan dengan suara yang keras, ya, itu akan memperbagus suara. Kemudian yang kedua, rajin minum air hangat, putih hangat. Ini bagus, ya. Apa harus digorah? Tidak harus, ya. Orang saking pingin bagus suaranya digorah, dikorai ininya. Kasih apa itu, Pak? Diisi madu gitu ya, atau ada ramuannya supaya keluar lendirnya. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang qori, usianya sudah 70 tahun, suaranya luar biasa bagus. Dan saya waktu itu ceramah tausiah waktu pernikahan, dan beliaunya membaca Al-Quran. Usianya sudah 70 tahun.
kemana-mana bawa botol. Saya tanya itu apa, Yai? Ini botol isinya air hangat, dibuatkan istri saya. Jadi saya kemana-mana bawa air hangat yang nantinya juga dingin, tapi diminum waktu hangat. Saya nggak pernah digorah-gorah, tapi ini resepnya. Tapi kita biasanya kebalikannya, bukan yang hangat tapi yang dingin, ya, seger, sehingga suaranya akhirnya serak-serak kering, gitu ya. Pecah suaranya. Ya, ini salah satu usaha saja. Nah, Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang suaranya sangat merdu, meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yaqtula ar-rajulu jarahu wa akhahu wa abahu." Tidak akan datang dan berdiri kiamat sampai ada seseorang yang membunuh tetangganya, saudaranya, dan bapaknya. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di sini, wa fihi anna as-sa'ata la taqumu illa ala madahiril fasadi wal ma'asi wan nususu fi hadza katsiratun wallahu taala a'lam. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasannya kiamat tidak akan terjadi sebelum merajalelanya kerusakan-kerusakan dan maksiat-maksiat. Dan dalil-dalil tentang ini sangat banyak. Kalau kita mengkaji kitab Asyratus Sa'ah yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, saya sangat tertarik sekali dengan kitab beliau. Sebenarnya ada kitab-kitab yang lainnya, di antaranya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, ya, sangat lengkap. Tetapi dalam kitab Asyratus Sa'ah ini satu sisi kelebihannya, karena dulunya kitab ini sebuah disertasi Syekh Yusuf Al-Wabil ketika mengambil pendidikan pasca sarjana. Beliau menulis sebuah makalah. Tentunya sebuah disertasi itu melalui riset penelitian yang mendalam dan lama, kemudian diuji oleh para ahli di bidangnya. Sehingga makalah ini dibukukan menjadi sebuah kitab di mana beliau kumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih, kemudian ditakhrij, dan ada hadis-hadis yang dhaif beliau singkirkan dan beliau komentari. Kemudian beliau mengutip perkataan dari para ulama hadis, di antaranya Syekh Al-Albani dan lain-lain. Maka kitab ini memuat ada 56 tanda kecil dari kiamat dan 9 tanda besar. 56 tanda ini bukan batasan, hanya beliau kumpulkan. Nah, dari sekian banyaknya itu, mayoritas isinya adalah tentang keburukan. Kalau kita perhatikan, tanda-tanda kiamat rata-rata itu sebuah keburukan, walaupun tidak semuanya. Ya. Contohnya diawali dengan yang pertama kebaikan, yaitu diutusnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah sudah diutus, berarti kiamat sudah dekat. Beliau bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini." Saat aku diutus dengan hari kiamat sedekat sedekat 2 jari ini. Kemudian dalam hadis yang lain beliau menyatakan, "U'dud sittan min asyratis sa'ah." Hitung oleh kalian 6 di antara tanda kiamat. Nomor 1 adalah mauti, wafatnya aku. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah musibah besar. Dan ini adalah sebuah keburukan. Karena apa? Ketika Rasulullah wafat berarti putuslah dan berhentilah wahyu turun dari langit. Tidak akan pernah ada lagi wahyu turun dari langit setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah sebuah musibah bagi kita semuanya. Maka tanda-tanda kiamat itu sangat banyak. Di antaranya kasratul fitani, banyaknya fitnah-fitnah. Ada fitnah munculnya Khawarij, itu masuk tanda kiamat. Munculnya fitnah dari timur, kemudian pembunuhan Khalifah Utsman, munculnya perang-perang saudara, itu perang Jamal, perang Siffin dan lain-lainnya. Kemudian terus lagi zuhurul fahisyah, merebaknya perzinahan. Kemudian zuhurur riba, merajalelanya riba. Kemudian juga banyaknya asyurat, ya, yata'awanu al-amirul zulmah, yaitu banyaknya asyurat, aparat
yang membantu dan menolong penguasa yang zalim. Ya. Ini juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga banyaknya kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Kemudian juga yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lombanya manusia dalam meninggikan bangunan. Kemudian juga Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu hatta unshida bil masajid. Tidak akan datang kiamat sebelum adanya orang-orang yang menghias-hiasi masjid. Jadi bangun masjid itu bukan sekedar berdiri dan berfungsi, tapi juga justru sibuknya dengan aksesoris. Ini tentunya sebuah keburukan. Apa keburukannya? Yang pertama itu adalah pemborosan. Yang kedua, seringkali banyaknya aksesoris itu mengganggu kekhusyuan sholat. Yang ketiga, masjid-masjid itu dihias, menyebabkan banyaknya orang yang lalai dari memakmurkan masjid. Kalau masjidnya terlalu bagus, justru masjid itu tidak terlalu makmur, malah banyak dijadikan jadi objek wisata. Ya, jadi tempat untuk spot untuk selfie. Bukannya orang sholat tapi selfie di masjid. Saya pernah berkunjung ke salah satu masjid di Malang, Masjid Sewu Lawang. Sampai bingung saking banyaknya lawangnya, Pak. Itu ruangannya unik ya. Ada tempat pemandiannya di bawah, kayak ngerong masuk tanah. Banyak di sana sini ada ukirannya, kemudian ada akuarium besar-besar dan berbagai aksesoris. Nah, ini diantaranya contoh-contoh tanda-tanda kiamat yang mayoritas adalah keburukan-keburukan. Salah satunya adalah di antara tanda kiamat itu kalau ada seseorang yang sudah tega membunuh tetangganya, saudaranya dan bapaknya, itu menunjukkan kiamat sudah sangat dekat. Nah, hari ini banyak sekali orang yang melakukan pembunuhan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan orang yang tega membunuh ibunya, bapaknya, bahkan anaknya, ada juga yang membunuh istri atau suaminya pada hari ini. Ini tidak terjadi begitu saja, namun ada kaitannya dengan kiamat. Artinya itu merupakan bagian dari tanda-tanda kiamat. Ini yang pertama. Maka ini keburukan. Kemudian yang kedua, wa fil hadithi fadlul jari wa idhamu hurmatihi li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atafa alaihi al-akh wal ab. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan tetangga dan betapa besarnya kehormatan tetangga itu. Karena Rasulullah SAW menyandingkan tetangga dengan bapak dan saudara. Kalimatnya kan tadi begitu. Tidak akan terjadi kiamat sebelum adanya orang yang membunuh tetangganya, saudaranya dan bapaknya. Ketika tetangga ini disandingkan dengan saudara, dengan bapak, artinya kedudukannya cukup tinggi. Ya, hampir mendekati dan mirip kedudukannya saudara dan bapak, begitu maksudnya. Karena ada banyak dalil, banyak hadis di mana Rasulullah SAW menyetarakan sesuatu, menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki keagungan sebagaimana sesuatu yang lainnya. Contohnya dalam hadis tentang wanita-wanita yang akan masuk surga, Rasulullah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin ma syi'ti." Rasulullah bersabda, apabila seorang istri itu sholat 5 waktu dan dia juga puasa di bulan Ramadan dan dia juga menjaga kemaluannya, kehormatannya, setia kepada suaminya, dan yang keempat dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya nanti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Berarti seorang wanita yang melakukan ini posisinya sangat tinggi, karena orang-orang yang ahli puasa saja hanya dipersilakan lewat pintu rayyan, satu pintu.
Orang-orang yang ahli sodako akan masuk lewat pintu sodako. Orang yang jihad masuk lewat pintu jihad. Sementara wanita yang solihah tadi itu akan disuruh milih sendiri, terserah dari pintu mana saja. Ini satu keutamaan. Kemudian yang perlu dicermati dan digarisbawahi adalah kata yang terakhir, yaitu wa'ata'at ba'laha, taat kepada suami. Taat kepada suami disandingkan dengan sholat 5 waktu, disandingkan dengan puasa Ramadan, disandingkan dengan menjaga kemaluan. Nah, dengan kata lain, taat kepada suami adalah perkara besar, karena disandingkan dengan perkara yang besar lainnya. Levelnya seperti itu, tidak terlalu jauh gitu. Makanya Syekh Abdul Adim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz, di dalam bab tentang pernikahan ada subbab yang berjudul Haqqur Rajuli 'alal mar'ati, hak suami atas istrinya, atau kewajiban-kewajiban istri. Tertera ada 15 kewajiban di sana. Namun beliau mengawalinya dengan kalimat, sesungguhnya wanita yang cerdas, innal mar'ata al-kayyisata, sesungguhnya wanita yang cerdas yaitu allati tu'azzimu ma 'azzamallahu wa rasuluh. Seorang wanita yang jenius, yang cerdas adalah wanita yang mengagungkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya agungkan. Kalau Allah dan Rasulnya mengagungkan sesuatu, maka dia ikut mengagungkan. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya membesarkan sesuatu, dia ikut besarkan. Kalau Allah dan Rasulnya mengecilkan, dia ikut kecilkan. Itu seorang yang cerdas. Jangan kebalik. Allah mengagungkan sesuatu, dia remehkan. Sementara Allah meremehkan sesuatu, dia besar-besarkan. Maka wanita yang cerdas, kata beliau, adalah wanita yang mengagungkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya saja mengagungkan. Apa itu? Ketaatan kepada suami. Karena apa? Ketaatan kepada suami disandingkan dengan ketaatan yang lainnya, yaitu kepada sholat, puasa, dan menjaga kehormatan diri. Tapi banyak wanita yang melalaikan masalah ini dan berharap masuk surga dari pintu mana saja, maka tentu ini adalah angan-angan belaka. Monggo para ibu, para istri, kalau sholat 5 waktu itu mungkin hal yang biasa dilakukan, puasa juga biasa dilakukan, menjaga diri, menjaga kehormatan juga dilakukan, tapi untuk taat kepada suami godaannya sering berat. Ya, apalagi sudah nikah cukup lama sehingga suami itu dianggap biasa, sehingga suami itu dianggap bahkan seperti dulur, ya, seperti saudara yang diperlakukan sama dengan dirinya. Maka ini perlu diperhatikan bagi kita semua yang ngaji, bahwa ada perkara yang Allah agungkan dan Rasul agungkan, yaitu taat kepada suami, karena disandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka posisi tetangga di sini dalam hadis ini menunjukkan tingginya, karena disandingkan, dilevelkan sama dengan saudara dan juga bapak. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang terakhir hadis yang ketiga, masuk pada poin babula yu'di jarah, bab tentang larangan menyakiti tetangga. Hadis nomor 119, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang menyampaikan, menceritakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha bilisaniha. Ada orang bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, ya wanita ya, dia melakukan sholat di tengah malam atau sholat malam, dan dia puasa di siang harinya. Dia melakukan ini, ibadah itu. Dia bersodako,
tetapi dia menyakiti dengan lisannya tetangganya. Masya Allah Pak, ini luar biasa. Konteksnya hadis ini menjelaskan bahwa wanita ini tidak disebutkan namanya, tapi disebut fulanah. Ini salah satu kebaikan ketika kita menceritakan keburukan seseorang dan perlu solusi atau butuh jawaban dan fatwa, maka yang terbaik jangan sebut namanya. Memang ada kebolehan sebagaimana yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada satu bab yang berjudul Ma yubahu minal ghibah. Ghibah yang dibolehkan. Ada 6. Nah, nomor 3 itu adalah seseorang yang datang kepada seorang mufti, pemberi fatwa, kepada ulama, kepada ustadz, lalu dia bertanya, di mana pertanyaan di sini bertanya tentang hukum, namun harus menjelaskan kondisi dari keburukan seseorang, menjelaskan keburukan seseorang lalu bertanya status hukumnya. Maka ini dibolehkan. Ya, sebagaimana dulu Hindun istrinya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyana rajulun syuhun." Wahai Rasulullah, Abu Sufyan suami saya itu seorang laki-laki yang sangat pelit sekali. Syuh ini lebih pelit dari bakhil. Ya, menjelaskan suaminya. Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu pelitnya luar biasa. Sehingga yang jadi korban saya dan anak-anak, yaitu nafkahnya kurang. Nah, saya ingin bertanya kepada engkau, ini yang ditanyakan, masalah hukum. Bolehkah saya mengambil hartanya, mengambil uangnya Abu Sufyan suami saya tanpa sepengetahuannya? Maka Rasulullah menjawab, boleh, namun sesuai keperluan, secukupnya untuk kebutuhan pokok. Jadi boleh kalau memang kurang, tapi tentunya ada langkah-langkah awal, yaitu dikomunikasikan dulu kepada suaminya. Jelaskan, ya, Mas, gaji sampean kan lumayan, ya, tapi saya dikasih segini itu masih kurang. Oh, kurang gimana? Coba dihitung. Nah, ini bayar cicilan segini, bayar sekolah segini, buat makan segini, ya, buat beli make up segini. Maksud sampean gak kepingin aku ayu, ya, misal contoh ya begitu ya. Nah, kurang ini Mas. Nah, kalau sudah disampaikan tapi masih saja pelit, boleh ambil tanpa sepengetahuannya sesuai keperluan. Dihitung, ya. Suaminya lagi tidur, wah, nah dompetnya nganggur dibuka, wah kayak duitnya. Kalau suaminya pelit dan kurang, boleh ngambil, hitung. Oh, buat beras segini cukup. Bukan aji mumpung oleh dari ustadz, wah cukup saakcing kandel ya. Enggak, secukupnya kebutuhan pokok. Ya, kalau memang suaminya pelit. Nah, ini pelajarannya seperti itu. Yang kedua, bolehnya menyebutkan nama tadi. Sesungguhnya Abu Sufyan suami saya. Tetapi para ulama menyarankan kalau bisa yang terbaik jangan sebut nama. Ya, bisa saja disebutkan si fulan atau fulana. Misalkan seorang istri ingin konsultasi dengan seorang ustadz, dia tak langsung saja, "Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada seorang suami yang pelit, lalu sang istri ngambil hartanya tanpa sepengetahuan?" Ini aman, ya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Orang cuma menduga-duga, jangan-jangan bojone gitu. Tapi kan nggak jelas, hanya menduga-duga saja. Nah, maka di sini pun seseorang bercerita kepada Rasulullah dengan menyebutkan fulanah. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita, dia ini benar-benar ahli ibadah. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja dia lakukan. Kalau dia sudah sholat tahajud, pasti sholat wajibnya terpenuhi. Ya. Dan dia puasa sunnah, berarti puasa yang wajib dia terpenuhi. Sholat wajib, puasa wajib, kemudian sholat sunnah, puasa sunnah, melakukan ini, melakukan itu, kemudian bersedekah juga, baca Quran. Ya. Tapi dia itu sering kali menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada baik-baiknya, enggak ada kebaikannya, dia itu ahli neraka.
Nah, kemudian ada lagi ditanyakan, wa fulanatun tusalli al-maktubah wa tasaddaqu bi athwarin wa la tu'dhi ahadan. Nah, yang satunya Rasulullah, ada seorang wanita, dia salatnya cuma salat 5 waktu, al-maktubah. Dan dia bersedekah hanya dengan keju kering, ya maksudnya sedekah yang sederhana. Tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Bagaimana menurut engkau wahai Rasulullah tentang wanita ini? Maka Rasulullah menyatakan, hiya min ahlil jannah, dia termasuk dari ahli surga. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kita jangan merasa senang dulu, bangga dulu dengan ibadah-ibadah kita kalau kita masih memiliki hubungan yang jelek dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah mungkin baik, ibadahnya baik, tapi hubungan dengan manusia jelek. Di antaranya menyakitkan tetangganya. Kenapa orang-orang atau wanita tadi ini sudah beribadah cukup banyak tapi dia masuk neraka karena lisannya? Maka penjelasannya dijelaskan di sini bahwasannya ya, hadza yadullu ala khuturati hasaidil alsinah wa anna siyama wal qiyama qad la yanhuwani idza iljari bil lisani wa nahwiha. Dalam hadis ini dijelaskan tentang bahayanya hasil dari lisan kita, betapa bahayanya buah dari lisan kita ini. Dan sesungguhnya puasanya, salatnya tidak mampu menghapus dosanya dari menyakiti tetangga. Ya. Walaupun dia ahli ibadah, tidak cukup untuk nebus kesalahannya ketika dia menyakiti tetangganya, sehingga dia ahli neraka. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa wafihi ya fadlul jari wa ta'zimi huquqil ibad. Di sini juga dijelaskan tentang keutamaan tetangga dan betapa besarnya hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditutup hadis ini dengan penjelasan dalam hadis yang lain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang pailit dan bangkrut itu? Para sahabat jawab spontan saja sesuai dengan kadar pemikirannya orang umum. Al-muflisu fina man la dirhamun lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya duit. Ya. Kalau orang itu buka ATM saldo 0. Buka dompet kosong sehingga dompetnya itu lebih mirip kopiah. Nah, ini berarti orang bangkrut kata para sahabat. Gimana ya, di ATM nggak ada, di dompet nggak ada, di bawah bantal juga nggak ada, di bawah bajunya nggak ada, pokoknya nggak punya duit. Maka ini orang bangkrut wahai Rasulullah. Nah, Rasulullah tidak membantah jawaban sahabat, ya, karena ingin menjelaskan yang menyeluruh. Beliau mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Orang yang bangkrut di tengah-tengah umatku itu adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa banyak pahala dari salatnya, puasanya, zakatnya, tapi dia pernah menghina si fulan, ya, pernah menuduh si fulan, ya, menghina si A, menghina si B, menuduh si C, memakan harta si D, kemudian menumpahkan darah si E, dan seterusnya, berbuat dolim, ya, berbuat aniaya, menyakiti orang lain. Maka orang-orang yang disakitinya itu akan berkerumun, berkumpul dan antri menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu persatu keburukan yang pernah dilakukan oleh orang ini, yang ahli ibadah ini, akan ditebus dengan kebaikan-kebaikannya, dengan pahalanya. Kalau pahalanya itu 1 juta, diangkakan gitu, akan dikurangi terus, dikasihkan orang-orang yang telah dizoliminya.
Sampailah habis stok pahalanya, tinggal 0, tapi orang-orang yang disakitinya masih antri. Maka nggak bisa bayar, maka akhirnya dosa-dosa orang yang dia sakiti akan dilemparkan kepadanya. Sehingga bukan saldo 0 tapi minus. Maka inilah sejatinya orang-orang yang rugi. Kalau orang ini tidak membawa pahala, memang sudah 0, tapi ini udah pahalanya banyak, udah senang, udah dia mau andalkan, ternyata diambili semuanya, bahkan bukan hanya 0 tapi minus. Maka inilah orang-orang yang rugi. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita merasa cukup, saya kan sudah sholat 5 waktu, sholat tahajud, saya sudah puasa sunnah, baca Quran, sudah sodakoh, sudah ngaji, dan lain-lainnya, tapi lisannya tidak bisa dijaga, tangannya tidak bisa dijaga, menyakiti orang lain, maka itu tidak akan mampu dihapus, ya, kalau jumlahnya lebih banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah 3 hadis yang kita bahas pada pagi hari ini. Saya simpulkan, yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk di akhirat. Karena kalau berkumpul dengan tetangga yang buruk, berarti dia di neraka, lalu kita pun ada di sampingnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua, yakni kedudukan tetangga sampai disandingkan dengan orang tua dan juga saudara. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak dari tetangga kita. Yang ketiga, bahwasanya seorang yang ahli ibadah namun hubungannya dengan manusia, dengan hamba-hamba Allah tidak baik, dia sering menyakiti, maka dia akan menjadi orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut di akhirat. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas yang berkaitan dengan tema, monggo bisa disampaikan. Barangkali ada. Yeah. 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 Mengangkat tangan, kedua tangan, ini bagian dari adab dalam berdoa. Ada satu hadis termasuk juga dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk mengkonsumsi, memakai sesuatu yang halal. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha thayyibun, ya, la yaqbalullaha illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian membacakan ayat. Setelah itu Rasulullah dalam ujung hadis menyatakan, menceritakan seseorang. Summa dzakara rajula, ya. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan seorang laki-laki, yutilus safaro, dia ini melakukan safar yang sangat panjang. Maka termasuk salah satu wasilah, sarana doa itu dikabulkan oleh Allah ketika dia safar. Apalagi safarnya panjang dan berat, maka semakin besar peluang dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melanjutkan, ash'ath wa akbar. Kemudian orang ini karena capeknya safar sampai rambutnya kusut dan bajunya berdebu. Kemudian yamuddu yadaihi ilas sama, dan dia juga sudah mengangkat kedua tangannya ke langit. Dan dia mengatakan faqala ya Rabbi ya Rabbi, memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Dia sudah memenuhi beberapa kriteria sebenarnya untuk dikabulkan doanya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasahu haram, wa ghudhiya bil haram, fa kaifa yustajabu lah. Dia itu sudah safar dalam keadaan payah, lungset, berdebu, kemudian dia juga mengangkat kedua tangannya, kemudian dia juga memanggil-manggil Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Harusnya doanya dikabulkan.
tapi karena makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dia diberi makan dari yang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Nah, sehingga para ulama mengambil satu pelajaran dalam hadis tersebut bahwa mengangkat kedua tangan adalah bagian dari adab-adab dalam berdoa. Dan juga masih ada riwayat-riwayat yang lainnya, diantaranya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu merasa malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah lalu menurunkan tangannya tanpa membawa hasil. Nah, dari situ intinya bahwa mengangkat tangan saat berdoa ini disunnahkan. Ada beberapa model, diantaranya yang pertama dengan telunjuk. Ketika beliau berkhutbah berdoa kepada Allah dengan mengangkat telunjuk. Yang kedua ketika Rasulullah istisqa, itu minta hujan, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan secara umum kalau dalam berdoa biasanya Rasulullah menyatukan, menggenggamkan atau merapatkan kedua tangannya di depan dada beliau dan telapaknya menghadap ke langit seperti ini. Ini adalah disunnahkan, ya. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak selalu dalam berdoa itu selalu mengangkat tangan, ya. Artinya tidak merutinkan, terutama dalam doa setelah sholat, ya, tidak, Rasulullah tidak merutinkan seperti itu. Tapi bukan berarti mengangkat kedua tangan tidak dianjurkan, ada anjurannya. Dan tidak harus semua harus mengangkat tangan. Banyak doa-doa yang bisa kita lakukan tanpa mengangkat tangan. Misalkan kita mau naik motor, ya, keluar rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini tidak perlu, ya. Mau ngangkat tangan silakan, tapi biasanya orang kalau sudah naik kendaraan duduk dibaca saja. Ya. Orang mau berhubungan intim, ya. Mau berhubungan intim, saya Bu, tak dong ngasih angkat tangan. Allahumma jannib dan syaitan wa jannibis syaitan. Nah, enggak perlu. Boleh silakan, tapi sebenarnya tidak harus selalu begitu. Ya diucapkan saja, ya. Kadang-kadang lali kok bablas, ya. Itu, ya. Jangankan ngangkat tangan, baca aja kadang lali, ya. Jadi intinya mengangkat tangan ini disunnahkan dan termasuk bagian adab dari berdoa. Tapi Rasulullah tidak merutinkan selalu setiap berdoa mengangkat tangan begitu. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo. Silakan. Banyak yang kita temukan saat ini. Ya. Sudah lama ngaji, sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, tapi masih memiliki akhlak dan adab yang buruk. Bahkan diri kita sendiri begitu. Ya, kita melihat. Nah, itu penyebabnya apa? Dan solusinya bagaimana? Ya. Yang pertama, ini orang sudah ngaji tapi akhlaknya masih buruk. Nah, maka yang pertama kita harus betul-betul memahami bahwa kalau kita sudah berilmu, beramal itu lebih utama dari ilmu. Ibnu Syihab, seorang ulama besar, mengatakan al-ilmu afdalu minal amali liman jahula wal amalu afdalu minal amali liman alima. Ya. Ilmu, mencari ilmu itu lebih utama daripada beramal bagi orang yang belum tahu ilmunya. Ya. Kalau kita belum tahu ilmunya, mending jangan mengamalkannya karena nggak ada ilmunya. Harus ngaji dulu, cari dulu ilmunya, baru mengamalkan. Maka di sini berilmu atau mencari ilmu lebih utama daripada beramal kalau kita belum tahu. Tetapi beramal lebih utama daripada ilmu itu sendiri bagi orang yang sudah tahu ilmunya. Orang sudah ngaji lama, dia tahu tentang kewajiban berakhlak mulia, maka yang lebih utama baginya adalah beramal dengan ilmunya tersebut, bukan semata-mata mencari ilmu terus. Ini pertama yang perlu dipahami. Yang kedua, dibarengi dengan doa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat, ya, dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an tadi. Berlindung kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dipahami dan diamalkan. Nah, jadi kenapa kalau ada orang sudah ngaji masih saja dia itu tidak baik akhlaknya? Orang yang sudah ngaji, orang yang sudah berilmu, tidak jaminan, ya, dia itu selamat. Tidak jaminan dia itu orang yang
selamat ya. Bahkan nantinya akan ada pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena orang yang berilmu tidak lolos dari godaan syaitan. Penyakit-penyakit orang berilmu apa diantaranya? Yang pertama, sombong. Sulit orang terhindar dari sombong ini. Karena ilmu ini bagian dari nikmat Allah. Allah berfirman, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibih. Surat Al-Isra ayat berapa itu? Ayat 83 kalau tidak salah. Dan ketika kami berikan nikmat kepada manusia, maka dia itu seringkalinya membelakangi manusia dan bersifat sombong. Di antara nikmat Allah itu adalah ilmu. Orang yang berilmu penyakitnya adalah satu, sombong. Seringkali begitu, merasa diri sudah paling berilmu. Jadi tidak lolos dari itu. Yang kedua, orang yang berilmu itu punya penyakit merasa paling benar. Ini juga berat. Nah, kalau saya perhatikan, saya analisa dari kebanyakan kasus, kenapa orang sudah ngaji 10 tahun, 20 tahun ini masih kurang bagus akhlaknya? Karena begitu kuatnya doktrin bahwa kamu itu ahlus sunnah, kamu yang terbaik, yang lain itu bukan ahlus sunnah. Nah, ini terlalu kuat, sehingga terlalu pede. Maka sikap kepada orang, apalagi selain jamaahnya, itu kurang bagus. Bahkan kepada teman sendiri juga kadang tidak seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak faktor yang menyebabkan seorang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, khususnya dalam masalah akhlak. Satu, karena ya kita harus minta kepada Allah. Yang kedua, penyakit-penyakit orang berilmu kita hilangkan. Sombong, merasa benar, meremehkan orang lain, ya ujub dan sebagainya kita hilangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting lagi adalah pembiasaan. Orang itu kalau sudah biasa maka sulit meninggalkan. Ketika dia menerima satu hadis, Rasulullah bersabda misalkan, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bermanis muka, tersenyum, ramah di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ketika mendengar itu dia langsung praktekkan. Awalnya berat, biasanya nggak senyum terus kudu senyum di hadapan saudaranya. Jadi senyumnya itu kayak kepeksa gitu. Ya, rodok aneh gitu ya. Senyumnya itu senyum tapi horor gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu awalnya, tapi dibiasakan terus, dilawan terus dibiasakan senyum gitu ya. Walaupun awalnya dipaksakan. Setelah dipaksakan, dibiasakan biasa, maka terbiasa. Nah, kalau orang nggak membiasakan diri, ya akhirnya sesama temannya sendiri, bahkan sesama lelaki, dia melakukan godul basor, ya. Wah, nggak ngereken godul basor, nundukkan pandangan, ya. Nah, kita biasakan. Jadi banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan orang sudah berilmu tapi akhlaknya tetap jelek. Karena tadi, terutama yang paling dominan adalah merasa saya ini sudah ngaji sunnah, saya ahli sunnah, saya termasuk satu golongan yang selamat, yang lainnya tidak. Sehingga ini terbawa dalam sikap kita kepada orang lain. Sehingga hanya meremehkan orang lain. Apalagi ketemu di perempatan, ya orang tatoan gini, wah pasti jelek gitu ya. Kita sudah tanpa sadar sudah ujub. Paling benar yang mungkin saya yang selamat, dia enggak, belum tentu. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali memicu orang berilmu dia tidak berakhlak karena dia merasa paling baik, merasa paling suci, merasa paling benar. Ini yang harus dikikis dulu. Imam Hasan Basri mengatakan bahwa seorang mukmin itu harus punya sikap tawadu. Bagaimana caranya? Yaitu ketika dia keluar rumah, berjumpa dengan siapapun dari kalangan mukminin, dia di dalam hatinya dia mengatakan dia lebih baik dari saya. Mampukah kita seperti itu? Ketemu saudaranya, dia itu lebih baik dari saya, dia lebih baik dari saya. Bukan sebaliknya, aku lebih apik tokoh DE, saya ngajinya 10 tahun, dia baru senior baru setahun, gitu ya. Padahal masalah lama tidak jamin. Abu Hurairah saja sedikit ya waktu yang beliau punya untuk belajar kepada Rasulullah, tapi ilmunya lebih banyak dan pengamalannya juga banyak. Jadi perlu dikikis penyakit-penyakit hati. Di kesimpulannya, kalau demikian, kalau seorang yang berilmu ingin memiliki akhlak yang baik, maka yang pertama kali diperbaiki adalah hatinya, karena itu adalah raja dalam tubuhnya. Bersihkan dulu penyakit-penyakit hati, terutama
Penyakitnya orang yang berilmu diantaranya adalah ujub, yaitu merasa paling baik, paling benar, paling suci, sehingga akhirnya meremehkan orang lain, maka melahirkan sikap yang tidak baik kepada orang lain. Ini ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Monggo. Iya, monggo. Wanita juga ya. Iya. Karena dia beribadah, berarti kan akidahnya ada khusus ya. Iya. Karena akhlaknya bagian neraka. Sedangkan di hadis yang lain, Iya. seorang yang mengucapkan kalimat dan lain bisa dihapuskan seluruh dosa-dosa. Karena menghubungkan dua hadis tersebut. Iya. Jadi tidak jaminan bahwa kalau orang itu sekedar bersahadat lantas dia langsung ke surga ya. Ada kalanya orang itu akan dihukum dulu di neraka ya. Namun karena ketika dia mendapatkan karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sebesar biji sawi, maka dia diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya jelaskan bahwa lebih besar mana antara amal baiknya dengan dosanya tadi menyakiti orang lain. Maka di sana dijelaskan bahwa sholatnya dan puasanya tidak mampu menghapus perbuatan dosanya. Itu menunjukkan bahwa dosanya itu sangat besar ya. Karena sebenarnya Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu menghapus dosa di antara keduanya, otomatis akan dihapus. Kemudian Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya menghapus dosa di antara 2 Jumat, dan Ramadan yang satu dengan berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Ya. Dengan syarat idzajtunibatil kabair, dengan syarat dia meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar dia lakukan, maka ibadah-ibadah itu tidak mampu menghapus dosa-dosanya. Maka menyakiti tetangga termasuk dosa yang sangat besar. Nah, kalau ada orang yang melakukan dosa besar, maka sholatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain tidak mampu menghapus dosa-dosa kecilnya tadi. Apalagi dosa-dosa yang besarnya. Maka orang yang sudah bertauhid dan lurus dalam akidahnya, artinya dia akan masuk surga. Tapi kapan waktunya? Apakah langsung atau mampir dulu? Nah, jadi penjelasannya begitu. Maka orang yang bertauhid pasti ya dia akan masuk surga. Cuman masalahnya masuk surganya langsung atau mampir dulu. Jadi jangan dikira kalau sudah bertauhid, bersih akidahnya langsung masuk surga. Ditotal dulu. Dia ahli tauhid, tapi dia melakukan dosa-dosa besar. Dia orang beriman melakukan dosa besar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, nanti tiket untuk masuk tiket memasuki alam akhirat itu ada 5. Kita pesan yang mana? Yang pertama, orang yang masuk neraka selama-lamanya. Ini adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Yang kedua, yaitu orang yang beriman masuk neraka sementara waktu lalu masuk surga. Jadi masuk neraka dulu lalu masuk surga. Nah. Yang ketiga yaitu ashabul a'raf. Dia orang yang tinggal di a'raf, pertengahan antara surga dan neraka, ruang karantina ya. Yaitu orang yang kebaikan dan keburukannya sama persis, seimbang. Namun akhirnya dia masuk ke surga, namun ditahan dulu di a'raf ini. Nah, yang keempat yaitu orang yang beriman, dihisab oleh Allah dan kebaikannya lebih banyak, maka masuk surga. Nah, yang kelima yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, sekarang silakan pesen tiket yang mana? Minimal yang nomor 4, paling bagus nomor 5. Nomor 1, 2, 3 sebaiknya dihindari. Iya. Apalagi yang 1 dan 2 harus dihindari. Kalau yang nomor 3 itu masih mengkhawatirkan ya. Dia seimbang antara kebaikannya dan keburukannya. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa orang ini yang berada di A'raf ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dia mati syahid tapi durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak izin waktu berangkat jihadnya. Ya, ini jihad yang hukumnya sunnah tapi ya. Dia waktu berangkat tidak izin kepada orang tuanya dan dia perang akhirnya mati. Maka mati syahid harusnya masuk surga, mengharuskan dia masuk surga, tapi durhaka kepada orang tuanya mengharuskan masuk neraka. Jadi seimbang.
Nah, maka orang yang bersyahadat artinya bukan lantas dengan mudah dia masuk surga. Harus dilihat dulu yang lainnya. Dia bersyahadat tapi tidak sholat, dia bersyahadat tapi tidak bayar zakat, dia bersyahadat tapi tidak haji padahal dia mampu. Dia bersyahadat tapi berzina, dia bersyahadat tapi membunuh dan sebagainya. Harus dicek dulu yang lainnya. Dia bersyahadat tapi menyakiti tetangganya, ya. Dan belum bertaubat, belum minta maaf kepada tetangganya, maka bisa jadi dia mampir dulu di neraka. Hanya saja intinya orang yang bertauhid, bersyahadat pasti akan masuk surga. Cuman pertanyaannya bisa langsung atau mampir dulu gitu. Jadi tidak bertentangan sebenarnya, ya. Demikian. Maka wanita ini, andaikan wanita ini bertauhid kepada Allah, rajin sholat dan sebagainya, tapi dia suka menyakiti tetangganya, maka dia ahli neraka. Bukan berarti selama-lamanya di neraka, tapi dihukum berdasarkan dosanya yang dia lakukan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu mungkin ya. Nih, saya mohon izin ada jadwal lagi jam 8 di Mojokerto, sehingga saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.